bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Podo muji Allah kang mulya, kabeh podo muji Allah kang mulya. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Baik yang di Wonosobo, di Kaliwiro, di Wadas Lintang, ataupun dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan kami dalam ibadah online Minggu pagi hari ini bersama saya Bu Ati dan Bu Evin, juga Bu Edwin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyikan pada semangat. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Baik Bu Evin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Benar ya adik-adik, kalau hati kita selalu gembira, hati kita selalu senang, itu juga menjadi salah satu daya tahan tubuh kita. Jadi adik-adik kalau selalu tersenyum, selalu tertawa dengan hati yang gembira, adik-adik mesti jarang sakit. Oke? Sebelum ibadah ini kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu ya. Doa ini akan dipimpin oleh Bu Evin. Silakan Bu Evin. Terima kasih Kak Ati. Oke anak-anak, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini
Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Engkau pertemukan kami pada ibadah online kali ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita dan juga membaca Alkitab, sebelum kita memasuki dalam cerita ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan dulu dan nanti akan dipimpin oleh Bu Edwin. Silahkan Bu Edwin. Terima kasih Bu Ati. Ya. Shalom anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun berada. Salam jumpa kembali dari Bu Edwin bersama dalam ibadah online anak GKJ Wonosobo. Nah, anak-anak di rumah Alkitabnya sudah disiapkan semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah, bacaan kita hari ini akan diambilkan dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Sudah dibuka? Sudah ketemu? Ya, dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Nah, nanti dibaca ya di rumah ya. Tetapi yang akan Bu Edwin bacakan kali ini adalah ayat masnya saja, yaitu dari Yohanes 2 ayat 16b. Dicari ya. Yohanes 2 ayat 16b. Kita baca bersama-sama. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ulangi ya.
Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, apa maksudnya dari cerita ini? Nah, terima kasih. Nah, apa maksud dari firman Tuhan ini ya anak-anak ya? Nah, firman Tuhan kali ini sesuai dengan tema kita hari ini. Jangan kotori rumah Tuhan. Nah, maksudnya apa itu jangan kotori rumah Tuhan? Kotor karena apa? Karena sampah? Atau karena makanan yang berserakan? Atau apa? Nah, kali ini Bu Edwin punya gambar. Nih, punya gambar ya. Nah, Bu Edwin mau bertanya dulu, anak-anak kalau beribadah itu di mana? Di mana? Ayo. Di rumah Tuhan ya, di gereja. Kalau dulu disebutnya bait Allah. Kalau sekarang disebutnya gereja. Gerejanya di mana? Wong sekarang kan tidak ke gereja karena ada apa ya, virus apa ya? Virus corona ya. Nah, tapi anak-anak di rumah tidak perlu takut. Wah, aku kan tidak ke gereja, aku nggak ke bait Allah, terus gimana? Gerejanya ada di dalam hati anak-anak semuanya, ya. Nah, Bu Edwin ingin memperlihatkan gambar di sini. Anak-anak tahu ini ada gambar siapa? Siapa ya ini ya? Nah, itu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang di mana? Tuhan Yesus ada di bait Allah atau di gereja. Sedang apa itu kok banyak orang di sekitarnya? Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya ini adalah jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti anak-anak di rumah saat ini ya, Bu Edwin sedang menyampaikan cerita. Anak-anak di rumah juga menyimak dengan baik seperti jemaat yang ada di sekitar Tuhan Yesus ini. Nah, anak-anak di rumah, di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba terdengar ada keramaian, terdengar ada kegaduhan, suaranya ramai sekali. Lalu Tuhan mencari, itu suaranya dari mana kok ramai sekali ya? Sedangkan di sini sedang mendengarkan firman Tuhan, tapi kok di sebelah sana ramai, gaduh, ya? Apakah mereka tidak mendengarkan firman-Ku saat ini? Nah, lalu Tuhan mencari, dari mana suara itu berasal, dari sebelah mana? Tuhan Yesus selalu mencari dan meninggalkan sebentar jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Ini ya, Bu Edwin kasih lihat gambar lagi di sini. Anak-anak bisa lihat? Apa ya ini? Apa yang terjadi di sini? Ketika Tuhan sedang mencari suara yang gaduh tadi, suara yang sangat ramai sekali, ternyata di dalam bait Allah ada yang sedang berjualan. Tuh, ada yang sedang berjualan anak-anak. Kira-kira boleh atau tidak di dalam gereja itu berjualan? Boleh? Ada yang menjawab boleh? Wah, di dalam bait Allah ataupun di dalam gereja dilarang untuk berjualan. Nah, karena Tuhan Yesus melihat orang-orang di sini berjualan ada binatang, ya, ada menjual sapi, menjual kerbau, menjual apa lagi ya? Ayam, menjual apa lagi? Wah, banyak binatang di sini yang dijual, menjual pakaian,
menjual makanan, mereka ramai sekali. Sehingga orang-orang yang berjualan di sini sangat mengganggu mengganggu Tuhan Yesus ketika sedang menyampaikan firman Tuhan, juga mengganggu jemaat lain yang sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang beribadah. Nah, karena mengganggu oleh Tuhan Yesus, yang berjualan ini disuruh pergi. Ayo pergi dari gereja, pergi dari bait Allah, tidak boleh berjualan di sini. Tetapi mereka belum juga mendengarkan perintah Tuhan. Mereka masih tetap berjualan, ada yang membeli, ada yang menjual, ramai sekali. Sekali lagi Tuhan menghalau mereka. Dan kali ini Tuhan marah, ya, karena mereka sudah mengotori rumah Tuhan, sudah mengotori gereja dengan berjualan. Tuhan marah, Tuhan mengusir mereka. Mereka disuruh pergi. Ayo lekas pergi dari sini. Tidak boleh berjualan di dalam bait Allah. Nah, karena orang-orang ini sudah melihat Tuhan Yesus marah, akhirnya mereka pun pergi dari bait Allah, dari gereja. Yang dijual juga dibawa pergi. Tetapi setelah mereka pergi, coba kita lihat, bait Allahnya jadi kotor, bait Allahnya jadi bau, ya. Bait Allahnya atau gerejanya tidak bersih lagi, tidak suci lagi, ya. Harus dibersihkan. Nah, anak-anak di rumah, Bu Edwin tanya, apakah boleh kalau di dalam gereja berjualan? Tidak ya, seperti cerita tadi, tidak boleh berjualan di dalam gereja. Karena gereja tempat untuk apa? Tempat untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, tempat untuk berdoa. Jadi gereja itu harus bersih, harus suci ya anak-anak ya. Tidak boleh kita kotori dengan berjualan di dalam gereja. Terus kalau berjualan kita di mana? Nah, ada yang tahu kalau berjualan itu di mana? Iya, di pasar ya, di toko-toko, itu tempat untuk berjualan. Tetapi kalau di dalam gereja tidak boleh ya, dilarang ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi orang yang sudah dewasa yang berjualan. Nah, kalau anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolah minggu nih, yang mengikuti ibadah anak hari ini, tentunya tidak berjualan, tetapi bisa juga mengotori rumah Tuhan, mengotori gereja. Loh kok bisa? Bagaimana aku bisa mengotori gereja? Aku enggak makan kok. Ya, tapi nih Bu Edwin mau kasih lihat nih. Wah, apa ini? HP ya atau gadget ya. Nah, ada anak-anak di rumah kalau beribadah membawa HP, gadget, pastinya ada ya. Nah, terus ini juga bisa mengotori rumah Tuhan. Loh kok bisa? Itu kan tidak kotor, bersih kok, HP-nya bersih nih, tidak kotor, tidak ada lumpurnya, tidak ada debunya, tidak ada kotorannya, kok bisa mengotori? Iya. Anak-anak ketika sedang beribadah, tidak mendengarkan cerita dengan baik, tetapi apa? Asik bermain game. Nah, bermain game terus, tidak mendengarkan ibadahnya dengan baik. Nah, sama juga ketika misalnya anak-anak ikut orang tua pergi ke gereja, di dalam gereja. Ya, anak-anak pastinya juga kadang memegang gadget ya, memegang HP. Orang tua sedang beribadah, anak-anak di rumah main game, anak-anak di gereja main game dengan suara yang keras. Nah, meskipun suara keras atau pelan, tetapi kalau di gereja, gamenya tidak di setel dulu ya.
Nah, tetapi di gereja boleh pakai gadget, tetapi bisa untuk membaca firman Tuhan. Kalau sekarang anak-anak ibadah di rumah, gadgetnya boleh untuk membuka YouTube-nya GKJ ya, supaya anak-anak di rumah bisa mengikuti ibadah online di GKJ Wonosobo ya. Bisa untuk beribadah, bisa untuk membaca firman Tuhan, bisa untuk memuji Tuhan, tetapi main gamenya berhenti dulu. Tidak disambi main game ketika anak-anak sedang beribadah. Nah, itu caranya anak-anak untuk tidak mengotori rumah Tuhan, untuk tidak mengotori gereja, ya. Beribadah dengan baik seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, supaya kita bisa beribadah dengan baik dan tidak mengotori rumah Tuhan. Ya, diingat ya anak-anak ya, tadi dilarang untuk berjualan di dalam gereja, dan anak-anak juga berhenti dulu main gamenya ketika ibadah berlangsung. Ya, nanti kalau sudah selesai boleh, ya, tetapi tidak lama, sebentar saja. Itu ya anak-anak di rumah ya. Ingat pesannya firman Tuhan hari ini, kalau rumah Tuhan adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk berdoa. Jadi rumah Tuhan atau gereja harus bersih dan suci. Ya anak-anak di rumah, terima kasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kita akan melanjutkan ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana anak-anak cerita dari Bu Edwin? Tentunya kalian bisa menangkap pesan dari Bu Edwin tadi ya. Kalau lagi beribadah, lagi melihat ibadah online sekolah minggu, anak-anak tidak boleh sambil main HP. Harus fokus sama ibadah, karena di dalam hati kita ini adalah rumah Tuhan, jadi kita harus fokus sama ibadah sekolah minggu. Oke? Sebelum kita melanjutkan, kita akan persembahan dulu. Persembahan, sebelum persembahan kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Anak-anak jangan lupa persembahannya nanti dikumpulkan dengan dititipkan sama orang tua atau kakek, nenek.
dikumpulkan di kantor gereja setiap hari Selasa dan Rabu pada pukul 8 sampai jam 12 siang. Oke? Sebelum acara ini kita tutup, akan ada doa penutup dari Bu Evin. Silahkan Bu Evin. Terima kasih Kak Ati. Mari anak-anak, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang kami dengarkan hari ini. Ajaran kami untuk senantiasa taat dan juga menjaga kebersihan diri kami, baik jasmani kami maupun hati kami. Tuntun kami senantiasa berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Jika banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon ampun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, ibadah kita akan selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan kalau mau makan atau setelah kita memegang sesuatu, pakai masker. Kalau anak-anak keluar rumah jangan lupa membawa hand sanitizer. Kemudian makan sayur yang banyak biar anak-anak sehat. Oke? Kita sudahi sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Semuanya ya sekarang ya. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.